dari PMR Samubala SMK Kesehatan Kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi PRS, yaitu gender. Kalian tahu nggak sih gender itu apa? Gender itu merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan secara sosial maupun kultural. Kan sekarang laki-laki sama perempuan itu derajatnya sama ya, nggak kayak dulu. Dulu kan dibeda-bedain gitu ya. Terus kalian tahu nggak sih seks itu apa? Seks itu kan apa? Merupakan karakteristik biologis, anatomis yang khusus ya bagi laki-laki itu sendiri, terus cewek itu sendiri. Kalau laki-laki itu punya testis, penis, terus bisa menghasilkan sperma. Kalau cewek kan punya vagina, terus rahim, bisa melahirkan dan juga menyusui. Karakteristik laki-laki sama perempuan itu kan beda-beda ya. Kalau laki-laki itu punya sifatnya maskulin, terus rasional, tegas, terus kasar juga. Kalau perempuan kan cenderung ke feminim, emosional, terus pasif, subjektif, dan lembut. Terus kalian tahu nggak sih peran gender itu apa? Peran gender itu dibagi menjadi dua. Kalau kodrati itu biasanya muncul dari jenis kelamin dan nggak bisa dipertukarkan. Kalau peran gender itu kan menurut norma dan kepercayaan masyarakat, terus tidak berhubungan dengan jenis kelamin dan bisa dipertukarkan juga. Terus kalian tahu nggak sih ketidakadilan gender itu apa? Ketidakadilan gender itu merupakan berbagai tindakan diskriminatif yang bersumber pada keyakinan gender. Contoh ketidakadilan gender yaitu misalnya marginalisasi, terus itu artinya pemiskinan ekonomi, terus subordinasi yaitu menganggap perempuan itu nggak penting atau dinomorduakan, terus diskriminasi itu pembedaan. Semuanya itu saling berkaitan kan. Terus kebutuhan praktis sama kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis itu cenderung kayak tugas dan wewenang, terus tanggung jawab kita. Contoh laki-laki itu kerja, terus kalau cewek kan cenderungnya di rumah. Kalau strategis itu cenderung sama tempat. Misalnya guru bekerjanya kan di sekolah, terus kalau perawat kan di rumah sakit gitu. Namaku Inong dan ini cerita keluargaku. Itu bapakku, Pak Ngah. Setiap pagi bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bi Fitri, adik perempuan dari bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi menjaga nenek yang sakit. Kata orang-orang, dulu nenek juga seorang penambang yang kuat. Tapi karena setiap hari bekerja dengan merkuri, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK, dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan. Sebelum ke sungai, bapak selalu menyempatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu bapak. Biasanya ibu datang sambil membawa makan siang untuk bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib nanti. Ah, itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya ia takut sakit paru-paru seperti nenek. Jadi Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk makan malam kami semua. Sisa ikannya akan dijual di pasar besok pagi. Ini abangku. Bapak dan ibu selalu bilang ia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar. Waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa.
Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya, seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Aku, ibu, bibi, gak pernah ikut rapat desa, kecuali kalau kami datang untuk membawa penganan. Ibuku sangat luar biasa. Setiap hari ibu masak ke pasar, membersihkan rumah, membantu bapak, dan masih sempat mendampingi belajar setiap malam. Kegiatan di rumah tangga biasanya tidak terdistribusi secara merata antara anggota laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan biasanya terbebani dengan pekerjaan baik dalam kegiatan produktif maupun reproduksi, yang sebagian besar tidak bernilai ekonomi. Tapi, sekeras apapun keluargaku bekerja, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil tambang, untuk makan dan membeli obat nenek. Sekolah yang benar ya nak. Mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan Bapak dukung. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka akan tercipta rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Cukup sekian ya teman-teman, dadah.